Halo teman-teman, selamat datang di video analisa saham PEK. Di sini saya hanya sharing informasi berdasarkan data dan perhitungan pribadi. Kalau ada perbedaan angka atau sudut pandang, silakan dianalisa dan dihitung kembali masing-masing. Jangan lupa like bila kalian suka video ini, dan kalau saya ada kekeliruan, jangan ragu untuk koreksi di kolom komentar. Yuk, kita mulai pembahasan. Ini saya copy paste dari Stockbit ya. Nah, ini saya copy di Excel. Berikut simulasi dampak dilusi untuk investor yang punya 5.000 lembar saham atau 50 lot dengan asumsi harga pasar tetap 3640 hingga kumdit. Nah, ini dia nulisnya kalau nggak salah harganya memang di sekitaran 3640. Di sini dia tulis OWK Rp 78 rupiah, saham baru 35 miliar, total saham 36,6 miliar. Terus berikutnya ada kalau misalnya OWK di harga 100 rupiah, OWK di harga 500 rupiah, OWK di harga 1000 rupiah, dan sebagainya ya, sampai harga di OWK 3.500 rupiah ya. Ini kalian bisa pause video ini untuk membaca lebih jelas. Oke, setelah itu saya geser ke sebelah sini untuk kalian bisa baca lagi. Kalian bisa pause lagi. Oke, dari sini awalnya saya juga bingung. Cuman lama-kelamaan setelah dihitung akhirnya bisa ketahuan ya. Nah, untuk menghindari ini ya, ketidaksesuaian, jadi data sebisa mungkin saya ambil yang terbaru ya. Jadi yang perlu diketahui ada 3 komponen ya yang perlu diperhatikan di sini dalam penghitungan, yaitu jumlah OWK. Ini kalian bisa baca di Stockbit ya, seperti ini. Ini bisa kalian cari di stream terus di report ya. Di sini bisa kelihatan semua yang sudah diposting. Nah, seperti ini, bla 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 bla. OWK tersebut selanjutnya dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 35 miliar saham baru per Heruan. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini ada kata-kata sebanyak-banyaknya ya. Makanya di perhitungannya seseorang di Stockbit ini, dia bikin saham baru 35 miliar sampai yang paling sedikit kalau misalnya harga 3.500, saham barunya adalah 783 juta lembar. Gitu. Nah, untuk yang kedua komponen berikutnya adalah saham PEK beredar ya. Ini laporan terbaru ada di 31 Agustus 2025. Bisa kalian lihat juga di sini di streamnya Stockbit ya. Nah, ini tuh bisa kelihatan di sini ada tanggalnya 31 Agustus Jakarta. Untuk totalnya ada di 1.597.398.988 lembar ya. Nah, ini sudah kita copy ke Excel seperti ini. Terus nilai OWK ini adalah OWK-nya itu tadi ya. Jadi nanti OWK-nya itu akan menghimpun dana sebanyak 2,7 M. Nah, ini dari mana? Kenapa angkanya nggak bulat ya? Nah, ini bisa dicari tahu di sini. Nih, PDF yang tadi, yang ada 35 miliar, itu nanti kalau di-scroll ke bawah, nah ini transaksinya, detail transaksi, objek transaksinya. Nah, di sini, nilai transaksi pembelian saham adalah sebesar sekian, yaitu sebesar 2,7 miliar dengan asumsi nilai kurs 16.233 per USD. Nah, kayak gitu. Jadi kita copy juga harganya. Jadi saham tadi yang sebanyak-banyaknya 35 miliar itu akan menghimpun dana sebesar ini. Makanya nanti akan ketemu di perhitungan selanjutnya harga-harganya berapa ya. Ini udah kita copy segini. Nah, terus karena dia pakai simulasinya untuk 5.000 saham 50 lot. Nah, kita pakai juga di 50 lot ya. Di sini 50 lot sama dengan 5.000 lembar. Nah, dari mana harga OWK? Nah, ini tuh kita tulis dari saham barunya ini ya. Ini kita ikutin aja. Harga 78, harga 100, harga 500, harga 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ya. Kita samakan nih harga OWK-nya. Nah, berapa saham barunya? Ini tuh dari nilai OWK dibagi harga OWK-nya. Nah, nanti keluar nilainya itu adalah 27 juta. Kita cocokkan kalau misalnya harga OWK 100 lembar, harga OWK 100 rupiah, berarti 27,4 miliar ya. Di sini kelihatan 27, tepatnya 398 juta
0,057.400 lembar. Sama ya. Kemudian di harga 500 akan jadi 5,48 miliar. Nih, 5,48 miliar sama ya. Nih, seperti itu. Nah, ini kemudian ketahuan di rasionya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi hitungan ini adalah hitungan desimal ya. Sementara rasio di saham nanti akan terjadi pembulatan ya. Jadi kayak misalnya 21,91 ini akan jadi rasio 22. Nah, dengan demikian hitungan selanjutnya di sini akan berbeda dengan hitungan asli ya, karena di sini 21,91. Nah, nanti hitungan aslinya ada pembulatan jadi 22 ya. Nah, seperti itu. Harga 78 itu dari mana? Kalau misalnya sebanyak-banyaknya 35 miliar lembar yang dirilis gitu sebanyak-banyaknya. Nah, itu dari sini, teman-teman. Jadi nilai OWK terus dibagi sama 35 miliar. Nah, seperti itu. Jadi hitungan harga paling murahnya penembusan OWK ini adalah Rp78, itu dari situ ya. Jadi 2,7. Harusnya ini bulat. Harusnya ini koma-koma, tapi dengan pembulatan itu jadi 78. Dari nilai OWK dibagi jumlah lembar OWK sebanyak-banyaknya 35 miliar. Jadi dari situ ketahuannya. Nah, nanti kalau misalnya harganya naik, otomatis saham barunya akan makin berkurang. Seperti itu, lanjut. Seperti itu. Terus kebutuhan dana untuk OWK-nya adalah seperti ini ya kalkulasinya. Jadi lembar saham yang dipunya sekarang dikali harga OWK-nya dikali rasionya. Jadi ini kebutuhan kalian yang untuk menebus 50 lot itu butuhnya segini. Kalkulasinya dari situ, ke bawah-bawah juga sama. Terus di komen di Stockbit terdapat kalau tidak ikut nilai jadi 1,1 juta, turun 93,6%. Average-nya 233,47. Oke, kita hitung dari mana? Average-nya sama ya. 233, 294, 1200. 1200 itu udah sama persis. Terus terdilusinya juga sama 93%. Seperti tulisan seseorang di Stockbit itu ya. 93, 91, 66. Kita kembali ke kalkulator. 93, 91, 66 ya. Itu. Jadi dari kalkulator ini kita bisa nantinya menghitung kayak jaga-jaga kita butuh dana berapa. Kalau misalnya lotnya ternyata saya punya 100 lot. Nah, ini kebutuhan dananya untuk OWK-nya jadi segini. Oke, untuk video pertama segitu aja dulu. Buat kalian yang mau dihitungkan kebutuhan dana OWK-nya bisa tulis di kolom komentar. Berapa lot, nanti aku reply dengan kebutuhan dana OWK dan nilai kalau misalnya tidak tebus OWK. Oke, sekian. Terima kasih.